Kembali di iNews Malam, pemirsa, baru 1 tahun direnovasi atap bangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 6 siswa terluka. Atap bangunan sekolah menengah pertama Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru dan UKS tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. 6 siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk dan langsung dibawa ke puskesmas setempat. Diduga beban berat dari genteng membuat atap tidak mampu menopang usai diguyur hujan deras pada Jumat dini hari. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk. Selain ambruk dan rusak berat, sejumlah ruangan juga dalam kondisi mengkhawatirkan dan dikosongkan. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi gedung sekolah karena gedung sekolah baru 1 tahun diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Waspada banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga dan menutup akses jalan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, banjir merendam lahan perkebunan dan rumah warga. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Puntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya yaitu jalan utama di Bojong Soang, ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Soreang. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju, jadi di nunggu di taman kota katanya. Terganggu nggak teh dengan kondisi banjir? Banget untuk Kak, soalnya kan ngehambat juga waktu kerja, kan yang pulang kerja malam capek gini ya, itu kan biasanya pulang tepat waktu ya, sekarang harus jalan dulu, nunggu banjir yang gede sudah ada, itu sampai ada limpahan. Hal serupa juga terjadi di Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir menggenang hektaran lahan perkebunan sawit dan menutupi badan jalan. Ini memang langganan banjir ya, setiap tahun ataupun setiap musim hujan ini parah ya. Bahkan tahun di 2022 ini mobil harus mengantri untuk surut air baru bisa lewat. Agar tidak terjadi kecelakaan, warga membuat pembatas jalan dengan batang kayu di 2 sisi jalan. Warga berharap pemerintah membuat saluran air dan memperlebar bentangan sungai agar banjir tak lagi terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang hujan deras dan angin kencang, sejumlah pohon tumbang melintang di Jalan Raya Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya 1 unit sepeda motor milik warga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa 1 unit sepeda motor di Jalan Raya Ngemplak, Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Terkendala hujan lebat dan besarnya ukuran batang pohon, proses evakuasi berlangsung lambat. Sementara, kondisi sepeda motor rusak parah di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat pohon tumbang, pemilik sepeda motor sedang berteduh di warung. Ini motornya kena ya? Kena. Jadi pas jatuh tadi masnya di mana? Di dalam warung. Di dalam. Berarti pohonnya kena motor ini? Iya. Selain itu,
Angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di desa setempat. Bahkan sejumlah rumah tertimpa pohon hingga genteng rumah warga hancur. Tadi kan katanya angin kenceng, itu kan tahu-tahu ya roboh. Apa aja rumah. Pak? Ini pohonnya ya? Iya, pohon jati ya. Tadi Bapak di mana itu pas ada kejadian angin itu? Waktu itu kan saya masih kerja, dan saya ditelepon anak saya suruh benahi rumah. Yang kena ini pohon ya? Iya. Petugas masih melakukan pendataan untuk mengetahui secara pasti kerugian akibat peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainus melaporkan. Gunung Ile Lewotobi laki-laki yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi ini disertai luncuran lava pijar ke arah permukiman warga. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih mengalami erupsi. Erupsi ini menghasilkan lontaran abu vulkanik setinggi 700 meter dari permukaan kawah. Selain abu vulkanik, Gunung Ile Lewotobi juga mulai mengeluarkan lava pijar. Rekomendasi radius bahaya untuk dari pusat kawah sekeliling gunung itu 4 km dan sektoral arah utara barat laut itu 5 km. Ada lelehan kah dari lava ini? Untuk kalau dari pos pengamatan memang terlihat ada aliran lava ya. Nanti kita mau cek juga dari arah Desa Nobo untuk malam ini. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi masih berstatus awas. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur ditutup selama 2 jam imbas abu vulkanik Semeru. Pihak UPT Abdul Rahman Saleh terus melakukan evaluasi mengingat kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Akibat tutupan abu vulkanik Gunung Semeru, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur sempat ditutup. Penutupan dilakukan lantaran abu vulkanik dikhawatirkan masuk ke mesin pesawat dan membahayakan penerbangan. Penutupan ini dilakukan pada pukul 9 hingga 11 siang. Akibatnya 2 penerbangan harus dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya. 2 penerbangan yang dialihkan yakni pesawat Garuda dan Citylink tujuan Malang, Jakarta. Pihak UPT Bandara Abdul Rahman Saleh terus melakukan evaluasi terkait penerbangan. Pasalnya kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan penerbangan dan keselamatan penumpang. Aktivitas penerbangan di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang mulai sekitar pukul 9 sampai pukul 11 tadi siang ditutup dengan alasan keselamatan penerbangan karena ada abu vulkanik. Kini operasional Bandara Abdul Rahman Saleh kembali normal usai evaluasi dilakukan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemasangannya melanggar ketentuan, 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye dicopot petugas. Informasinya usai jeda.